Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Irwansyah dari Universitas Yarsi dengan NPM 1212024-027 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan standar profesional akuntan publik, yaitu standar audit 530 tentang sampling audit yang berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ruang lingkup SA 530. Standar audit 530 diterapkan ketika auditor menggunakan sampling audit dalam pelaksanaan prosedur audit. Standar ini mencakup penggunaan sampling statistik maupun non-statistik dalam pengujian pengendalian dan pengujian rinci serta dalam mengevaluasi hasil sampel. SA 530 juga melengkapi SA 500 tentang bukti audit karena sampling merupakan salah satu metode untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar opini auditor. Setelah memahami ruang lingkupnya, selanjutnya kita masuk ke tujuan dari sampling audit. Nah, tujuan penggunaan sampling audit adalah untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor dalam menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel. Artinya, meskipun auditor tidak menguji seluruh populasi, kesimpulan yang diambil tetap harus dapat mewakili populasi secara keseluruhan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Selanjutnya, kita akan masuk ke definisi-definisi penting dalam SA 530. Beberapa definisi penting dalam SA 530 antara lain, yang pertama, sampling audit. Nah, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi. Yang kedua, populasi. Populasi adalah keseluruhan set data yang menjadi sumber sampel. Yang ketiga, risiko. Risiko non-sampling dan risiko sampling. Risiko sampling adalah risiko bahwa kesimpulan auditor berdasarkan sampel dapat berbeda dengan jika seluruh populasi diuji. Selain itu, terdapat risiko non-sampling, yaitu risiko kesalahan yang bukan disebabkan oleh teknik sampling, melainkan oleh kesalahan prosedur atau interpretasi. Dan yang terakhir, terdapat juga istilah anomali, yaitu kesalahan yang tidak mewakili populasi. Setelah memahami definisi tersebut, selanjutnya kita membahas ketentuan dalam penerapan sampling audit. Nah, ketentuan utama. Dalam menerapkan sampling audit, auditor harus merancang sampel dengan mempertimbangkan tujuan audit dan karakteristik populasi, menentukan ukuran sampel yang cukup untuk menurunkan risiko sampling ke tingkat rendah yang dapat diterima, memilih unsur sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit memiliki peluang yang sama untuk dipilih, melaksanakan prosedur audit atas setiap unsur yang dipilih, dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, apabila ditemukan penyimpangan atau kesalahan, auditor harus melakukan investigasi lebih lanjut. Selanjutnya, stratifikasi dan ukuran sampel. SA 530 juga menjelaskan tentang stratifikasi, yaitu pembagian populasi ke dalam subpopulasi berdasarkan karakteristik tertentu untuk meningkatkan efisien audit. Ukuran sampel dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti risiko salah saji material, tingkat keyakinan auditor, kesalahan yang dapat diterima, dan kesalahan yang diperkirakan terjadi. Semakin tinggi risiko atau tingkat keyakinan yang diinginkan, maka semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Selanjutnya, metode pemilihan sampel. Nah, pada metode pemilihan sampel ini dalam SA 530 meliputi pemilihan acak, pemilihan sistematik, sampel unit monitor, pemilihan sembarang, dan pemilihan blok. Metode tersebut harus memastikan bahwa sampel yang diambil representatif dan tidak bias terhadap populasi. Sebagai kesimpulan, standar audit 530 memberikan pedoman yang sistematis mengenai penggunaan sampling audit, mulai dari perancangan, pemilihan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil.
Dengan mengikuti standar ini, auditor dapat meminimalkan risiko sampling dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tetap andal dan dapat dipercaya. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan. The purpose of auditing is not to find fault, but to ensure reliability. Artinya, tujuan audit bukanlah untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan andal. Hal ini sejalan dengan SA 530, di mana penggunaan sampling audit bertujuan untuk memperoleh dasar yang memadai dalam menarik kesimpulan atas populasi. Jadi, audit berfokus pada keandalan dan kualitas informasi, bukan sekedar menemukan kekeliruan. Demikian presentasi saya ya mengenai standar audit 530 tentang sampling audit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.